الحمد لله رب العالمين. Rasul memberikan batasan sama-sama baik, mana yang sekiranya lebih baik, gitu kan? Itu boleh dialihkan. Ketika kita sudah sumpah kepada Allah atas nama Allah terhadap segala sesuatu, maka kita masih boleh untuk mencari-cari referensi lain, mengambil yang lebih baik dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sekarang kita hadis yang ke-72 atau Ar-Rabi' atau susunan dalam bab 6 ini. Bab takwa ini adalah hadis yang keempat. Hadis yang keempat, an Abi Tharif Ati bin Hatim At-Toyi radhiyallahu anhu qala. Ini seorang sahabat juga, tapi jarang kita dengar nama ini. Bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Kata sahabat Abi Tharif ini nyatakan pernah mendengar. Ini informasinya A1 Pak, dari yang bersangkutan langsung. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dinyatakan oleh, yang disabdakan adalah man halafa ala yamini summa ra'a at-taqwa lillahi minha falyatit taqwa. Jadi barang siapa yang bersumpah atas sesuatu perbuatan, kemudian dia melihat atau mendapati perkara yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah dari yang disumpahkan tadi, minha falyatit taqwa, maka hendaklah dia lebih mengambil yang lebih mendekati ketakwaan kepada Allah Ta'ala tadi itu. Ini rawahul Muslim. Jadi ini tentang sumpah. Pagi ini kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebab kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dari sahabat Abi Tharif ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang sumpah dan adab-adab sumpah. Sumpah ini yang dimaksud adalah sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Jadi kalimatnya itu ada wallahi, biasanya gitu Pak. Tallahi, wallahi, tallahi, billahi. Ini. Jadi sumpah ini memang ditekankan di dalam Islam untuk menyokong suatu perkara, sehingga perkara itu betul-betul sangat penting dan sangat agung. Wallahi, saya begini bersumpah. Wallahi, bahwa tidak akan diampuni dosa seseorang apabila mati masih meninggalkan hutang, misalkan seperti itu, hingga hutang itu dibayar oleh ahli warisnya atau dihalalkan oleh si pemilik hutang atau piutang, debitur atau krediturnya, seperti itu. Bersumpah ini disyariatkan di dalam Islam. Nah, maksudnya adalah untuk mengagungkan atau untuk menekankan satu perkara itu sedemikian pentingnya. Orang berjanji biasanya ada yang
dibarengi dengan sumpah, itu untuk meyakinkan bahwa janjinya itu betul-betul benar. Nah, di situ maka di dalam hal bersumpah ini seseorang harus berhati-hati, karena sumpah demi Allah itu mengandung konsekuensi atau mengandung dampak apabila tidak ditunaikan. Apabila tidak ditunaikan, ya, maka dia kena denda, atau kalau tidak bayar denda dia berdosa. Jadi bersumpah atas nama Allah ini disyariatkan, dibolehkan, ada tuntunannya, dan hukumnya wajib ditunaikan meskipun dalam perkara yang sifatnya tidak wajib. Misalnya seseorang, kayak kemarin contoh kasus Mas Zaini nggak datang, Bu Indri, Bu Zaini itu ikut seleksi perawat, ikut seleksi tenaga kesehatan untuk pendampingan jamaah haji. Sambil seleksi dalam hatinya, meskipun tidak diucap ataupun diucap, ya, bersumpah atau bernazar dalam tanda kutip, itu kalau nanti keterima bisa berangkat, akan mengundang anak-anak yatim, mengundang tetangga, diajak makan bareng sambil pamitan, misalnya seperti itu. Karena sudah nazar, karena sudah bersumpah, maka itu hukumnya menjadi wajib. Padahal hukum asalnya tidak wajib, mubah saja hal yang seperti itu, tidak wajib. Sunnah dalam hal berpamitan kepada para tetangga itu sunnah. Tetapi mengundang, memberikan makan dan lain sebagainya itu mubah saja. Sunnahnya adalah intinya berpamitan, minta didoakan, itu inti kesunahannya ke sana. Nah, karena sudah dibarengi dengan sumpah atau nazar tadi, maka hukumnya jadi wajib. Nah, kewajiban seperti itu kalau tidak ditunaikan ada dendanya, ada kafaratnya, bayar kafarat. Kafaratnya apa? Sumpah dalam hal apapun kalau mengatasnamakan Allah, itu kafaratnya memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian, makan atau pakaian. Bukan makanan dan pakaian, tidak, makanan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kalau yang bersangkutan miskin juga, maka kafaratnya diganti dengan puasa 3 hari. Nah, ini dampak dari sumpah. Wajib ditunaikan, kalau tidak ditunaikan maka membayar kafarat tadi. Nah, kita sering-sering Mbak mendengar orang itu bermudah-mudah dalam bersumpah. Ini termasuk adab bersumpah. Ini tidak boleh bermudah-mudah. Sering dari lisannya keluar wallahi. Ini tidak diperkenankan. Ini terjatuh pada makruh. Apa-apa wallahi, apa-apa wallahi gitu. Dikit-dikit wallahi. Ini mendegradasi keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, atau memperingan urusan. Ya, intinya tadi itu, nama Allah dibawa-bawa dalam semua sumpahnya, dalam semua urusannya. Janji mau nyapu saja pakai wallahi. Nah, ini apa? Sesuatu yang remeh tapi membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak disyariatkan untuk demikian. Bersumpah demi Allah itu adalah untuk sesuatu yang besar dan sesuatu yang sangat penting. Ini ya, jadi untuk mengagungkan asma Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau bersumpah itu tidak diperkenankan bermudah-mudah, karena apa? Akan berdampak pada seolah meremehkan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bedanya dengan janji apa? Misalkan punya anak, ya nanti hari Jumat renang ya. Iya, tapi harus diselesaikan dulu hafalannya ininya atau pekerjaannya ininya. Bener loh ya, janji loh ya. Iya, janji. Tapi tidak ngomong sumpah gitu. Nah, yang seperti ini kalau tidak ditunaikan kenapa Pak? Dosa.
Dosa apa tidak? Dosa, karena sudah berjanji. Tapi karena bukan bentuk sumpah, maka tidak perlu membayar kafarot. Jadi dosanya iya dosa karena ingkar janji, termasuk kebohongan juga termasuk. Gitu. Apa dosanya orang bohong? Yaitu adalah terhukumi dia terkena penyakit nifaq atau mengindikasikan ciri-ciri orang munafik. Bila berkata bohong, bila berjanji tidak ditepati, apabila diberi kepercayaan tidak amanah. Ini orang munafik. Nah, bentuk janji seperti itu tetap dosa kalau tidak ditunaikan, tetapi tidak terjatuhi hukum sumpah sehingga tidak perlu membayar kafarah. Atau dosanya tidak sebesar dosa kalau bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi sumpahnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa sumpah itu ada dan sumpah itu disyariatkan. Adapun adab-adabnya tadi itu ya jangan mudah-mudah dan lain sebagainya. Kemudian Rasul menekankan ra'a atqalillah, apabila engkau telah bersumpah tetapi engkau melihat ada perkara yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah, maka saran baginda Nabi adalah mengalihkan dari yang pertama disumpahkan tadi itu untuk falyati taqwa, untuk mengambil sesuatu yang baru yang lebih mendekatkan pada takwa tadi itu. Contoh, nah nanti kalau kamu sudah lulus tasmi 30 juz, kita ke Ancol misalkan, atau kita ke Pantai Bum Banyuwangi, atau kemana lah begitu. Nah kemudian waktu berjalan anaknya itu betul-betul sudah lulus tasmi, setoran ujian 30 juz sudah lulus. Nah ini tinggal bayar ininya, bayar janjinya, bayar sumpahnya tadi, wallahi ya wallahi. Nah sudah kadang berjanji seperti itu, tapi ternyata dalam perjalanan ayahnya ini browsing tuh di Ancol itu pantai ya Pak, pantai di Jakarta sana satu ya, atau di Pantai Bum atau di Pantai Kute ya, ternyata di sana banyak orang-orang tidak menutup aurat, ada banyak adegan-adegan muda-mudi yang melakukan sesuatu yang tidak selayaknya, gandengan, rangkulan ya, misalnya seperti itu, pakaian minim, bahkan ada yang semi telanjang. Ini sesuatu yang tidak baik. Terus punya referensi baru tentang tempat wisata yang lebih baik, yang lebih memungkinkan seseorang terjaga ketakwaannya. Misalkan di manalah ada tempat lain. Ini boleh dialihkan sumpahnya ini. Boleh dialihkan tapi tetap bayar kafarat. Gitu. Karena meleset dari sumpah yang pertama. Nah, mengalihkan hal seperti ini mendapat pahala karena yang pertama tadi mengikuti bimbingan Nabi, mengikuti anjuran Nabi, mengalihkan dari sesuatu yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Dan pahala atau kebaikan berikutnya adalah pastinya mendapatkan kebaikan karena berniat untuk lebih mendekatkan diri, mengambil sesuatu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan seperti itu. Jadi meskipun sudah kadung janji, sudah kadung wallahi nanti kalau begini-begini, itu bukan harga mati. Justru Nabi mengarahkan kita, mengarahkan seseorang yang sudah kadung bersumpah tadi itu untuk kalau memungkinkan mengambil yang lebih baik dari apa yang telah dijanjikan, yang telah disumpahkan itu, ambil yang baik. Nah, sekarang sama-sama baik misalkan. Nah, nanti kalau lulus SMP, sudah selesai 30 juz pun lulus SMP, nanti disekolahkan di sekolahnya Ustadz Adi Hidayat di Bogor misalkan, di Jawa Barat lah. Wah, ini sesuatu yang baik insya Allah ya. Ustadz Adi Hidayat seperti itu, anaknya disekolahkan ke sana. Tapi dalam perjalanan waktu ada yang lebih baik Pak,
ada peluang-peluang beasiswa ke Madinah, ke Mesir misalkan, untuk SLTA, ke Turki misalkan. Nah, misalnya seperti itu, ternyata ini memungkinkan untuk diambil, mendapatkan itu. Ini sama-sama baik. Kalau tadi contohnya kan ada yang buruk, terus melihat ada yang lebih baik. Ini sama-sama baik. Nah, Rasul memberikan batasan apabila melihat sesuatu yang lebih baik, yang lebih mendekatkan kepada yang lebih Allah sukai, yang mendekatkan kepada ketakwaan. Sama-sama baik, mana yang sekiranya lebih baik, gitu kan? Itu boleh dialihkan. Nah, sehingga sekali lagi ketika kita sudah bersumpah atas segala sesuatu, terhadap sumpah kepada Allah atas nama Allah terhadap segala sesuatu, maka kita masih boleh untuk mencari-cari referensi lain untuk mengambil yang lebih baik dari itu. Nah, demikian kurang 3 menit surupnya. Monggo, ini ada Gong Dai. Mungkin sebelum Gong Dai ada yang lain yang ingin menyambung atau ingin sesuatu sampaikan. Nggih, Pak Seto, Pak Seto sekalian. Masih niat. Sudah azam itu adalah komitmen atau niat yang ada di dalam hati. Nah, berazam ini di dalam Islam itu jatuh hukum apabila diucapkan. Maka nikah itu juga harus ada akad lisan. Masuk Islam itu pun juga harus ada akad lisan. Asyhadu alla ilaha illallah, harus ada akad lisan. Jadi senyampang tidak diucapkan, hanya sebatas keinginan, itu tidak terjatuhi hukum sumpah atau hukum nadar tadi. Kalau sudah diucap, ya berarti itu sudah jatuh. Ya Pak, jadi di Islam itu talak sekalipun sama dengan hukum nikah. Talak itu meskipun merongkol dalam hati, ingin menceraikan, bahkan sudah niat atau sudah menceraikan istrinya dalam hati, tapi kalau tidak diucap oleh lisan, ya tidak jatuh talak. Kalau gitu enak orang bisu, Ustaz. Oh, enggak juga. Orang bisu itu juga ngomong sebenarnya. Ngomong lisan tapi enggak karu-karuan bahasanya, tapi sudah jatuh juga itu. Nah, orang bisu, syahadatnya, nikahnya. Orang bisu itu tetap harus, Pak. Tetap harus ngomong kalau nikah. Pernah ada, Pak? Pernah ketemu nggak nikahnya orang bisu? Ya, itu harus tetap, meskipun omongannya nggak cetro, itu harus tetap pakai isyarat, pakai isyarat itu ada. Itu ya.